Halo semua, selamat datang kembali di channel Juru Anime, dimana kali ini saya akan membahas mengenai anime Tokyo Revengers episode ke-11 yang mungkin alur ceritanya nanti terdapat pada manga anime Tokyo Revengers chapter 27-29. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, masih pada tempat yang sama, di mana terjadi perkelahian antara kumpulan komplotan dari Kiyomasa melawan pasukan Mizo Middle Five atau teman-teman dari Takemichi, yang tiba-tiba dari arah lain Hina dan Emma datang untuk memberitahukan bahwa polisi dan juga ambulan telah datang. Para komplotan Kiyomasa yang mendengar polisi akan segera tiba di sana, mereka semua pun panik hingga kabur melarikan diri. Sampai-sampai mereka tidak peduli lagi dengan keadaan Kiyomasa yang terbaring dan pingsan di sana. Takemichi dan teman-temannya pun bergegas membawa Draken yang sedang terluka parah ke ambulans secepatnya. Lalu posisi pun berpindah, di mana pasukan Toman hampir mengalahkan semua pasukan dari Mobius. Juga tampaknya para kapten dari semua divisi Toman terlihat kelelahan. Di sisi lain, duel antara Maiki dan Hanma pun belum juga terselesaikan. Di tengah-tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba datang seseorang yang membawa motor dan ingin menjemput Hanma. Hanma pun berkata kepada Maiki bahwa nanti kami akan membentuk geng motor paling badas di seluruh Kanto, yaitu Valhalla. Dan aku akan menjadi wakil ketua pertama di geng tersebut. Lalu Hanma pun pergi meninggalkan Maiki. Dan pertarungan antara Toman dan Mobius pun akhirnya telah selesai. Cerita berpindah, di mana Takemichi dan Draken telah berada di dalam ambulans yang sedang menuju rumah sakit terdekat. Di dalam mobil ambulans tersebut, para medis berusaha memberikan pertolongan pertama pada luka yang dialami Draken. Draken mendapatkan luka tusuk yang cukup dalam yang membuat tubuhnya kehilangan banyak darah, sehingga membuat kondisi tubuhnya semakin parah. Takemichi yang berada di sana hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Draken. Tiba-tiba, Draken terbangun dari pingsannya dan menggerakkan lengannya untuk berjabat tangan dengan Takemichi sambil berkata, "Terima kasih Takemichi, aku sangat berutang budi padamu kali ini. Dan tolong jaga Maiki." Setelah itu, Draken berhenti berbicara dan tiba-tiba kondisi tubuhnya semakin memburuk. Ahli medis di sana mengatakan bahwa Draken sedang mengalami gagal jantung. Takemichi pun semakin panik dan khawatir. Ia takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap Draken. Di sisi lain, Maiki pun bergegas menyusul Draken ke arah rumah sakit yang nantinya Draken akan dirawat di sana. Lokasi pun berpindah kembali, di mana ambulans yang dinaiki oleh Takemichi dan Draken tadi telah sampai di rumah sakit. Mereka pun bergegas memindahkan Draken ke ruang operasi. Takemichi dan teman-temannya pun hanya bisa menunggu di luar saja. Dokter yang akan mengoperasi Draken di sana pun mengatakan, "Tolong, bersiaplah untuk kenyataan yang buruk." Emma pun langsung ketakutan dan sangat bersedih akan hal itu. Tiba-tiba, Mitsuya dan Payan sudah sampai di rumah sakit tersebut dan menanyakan keadaan Draken. Takemichi pun berusaha untuk menjelaskan keadaan Draken saat itu. Tak lama kemudian, Maiki pun tiba di rumah sakit tersebut. Bukannya bersedih, Maiki malah mencoba untuk menenangkan semua orang yang berada di sana. Maiki berkata dengan tenang, "Semuanya diam. Kenshin atau Draken adalah orang yang selalu memegang kata-katanya. Dia tidak akan mati di sini. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang hina, karena dia berjanji untuk menguasai seluruh negara ini denganku. Jadi, semuanya percayalah pada Kenshin atau Draken." Takemichi pun beranggapan bahwa Maiki adalah orang yang kuat seperti yang dia kira.
Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya operasinya pun selesai. Dokter pun keluar dari ruangan tersebut sambil mengatakan dia lolos dari kematian. Operasinya sukses. Semuanya sangat gembira. Yang berada di sana pun sangat bahagia dan terharu. Juga Takemichi dan teman-temannya sangat senang karena mereka berhasil menyelamatkan nyawa Draken. Hina dan Emma pun juga merasa lega karena Draken berhasil melewati masa kritisnya. Mitsuya pun ingin memberitahukan kabar baik ini kepada seluruh pasukan Toman. Tetapi sebelum itu, dia melihat Peian yang merasa bersalah akan semua yang terjadi. Peian berkata, "Aku tidak bisa keluar dan menunjukkan wajahku pada semua orang." Lalu Mitsuya pun menjelaskan semuanya, bahwa dia tahu Peian sangat memikirkan Pachin. Tetapi orang yang paling memikirkan Pachin sebenarnya adalah Draken. Setiap hari Draken selalu pergi bersama orang tua Pachin untuk menjenguknya di sel tahanan. Meskipun hanya keluarga yang bisa menemui tahanan, Draken mengambil persediaan dan menunggu sendiri di luar sepanjang waktu. Itulah orang yang kau jebak, Peian. Peian pun terkejut dan semakin merasa bersalah akan tindakan yang diperbuatnya. Ujar Mitsuya kembali, "Lebih baik kau minta maaf pada Draken, Pachin dan semuanya." Peian pun menyetujui permintaan dari Mitsuya. Dan ujar Mitsuya sekali lagi, "Selamat datang kembali, Peian." Setelah itu, cerita berpindah di mana Takemichi, Hina, dan Emma sedang berada di luar, tepat di halaman rumah sakit. Hujan telah berhenti dan sudah lewat jam 12 malam, yang artinya ini sudah tanggal 4 Agustus, di mana Takemichi sangat senang karena dia telah melewati malam ini. 3 Agustus telah berakhir. Misinya untuk melindungi Draken telah selesai. Sukses. Sesudah itu, Takemichi pun bingung karena dari tadi dia belum melihat Maiki di tempat manapun. Akhirnya Takemichi menemukan Maiki sendirian di sudut rumah sakit. Ketika dia ingin memanggil Maiki, Maiki pun tiba-tiba bersedih dan menangis. Takemichi pun mengerti bahwa Maiki memasang wajah tegar hanya untuk menyemangati yang lainnya. Tetapi sebenarnya orang yang paling khawatir adalah dirinya sendiri. Hari pun terus berganti. Sudah seminggu sejak tragedi besar pada 3 Agustus. Rumor tentang Takemichi pun sudah beredar. Semua orang beranggapan bahwa dia adalah orang yang meredakan pertarungan 3 Agustus kemarin. Dan dia adalah orang yang mampu menghentikan perselisihan antara Maiki dan Draken. Sekarang namanya menjadi pembicaraan preman di kota. Juga dia disambut dan dihormati oleh anak-anak baru serta disapa oleh anggota-anggota Toman lainnya. Sekarang orang-orang mulai memanggilnya legenda di dunia preman. Karena hal itu, Takemichi sampai kepikiran dia tidak ingin kembali lagi ke masa depan. Lokasi pun berpindah, di mana Takemichi sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk Draken. Draken pun terkejut melihat penampilan Takemichi. Dia terlalu terbawa suasana, sampai-sampai seluruh tubuhnya bergetar hanya karena kegembiraan. Takemichi pun menjawab, "Ini pertama kalinya orang lain menghormatiku. Kupikir tidak apa jika aku menikmatinya sebentar saja." Setelah mereka berbicara, Draken pun memberikan sesuatu kepada Takemichi. Itu adalah titipan dari Maiki, sebuah topuku yang dimiliki semua anggota Toman. Draken ingin Takemichi memilikinya. Lalu Draken berkata, "Toman berutang budi padamu. Tidak ada yang menyangkalnya termasuk diriku." Setelah itu, Draken turun dari tempat tidurnya dan membungkukkan badannya, juga menundukkan kepalanya
sambil berkata, "Terima kasih, tolong jaga topuku itu." Lalu Draken pun mengatakan, "Maiki mungkin masih tidur di atas atap." Berbicaralah padanya Takemichi. Lokasi pun berpindah kembali, di mana Takemichi menemui Maiki di atas atap rumah sakit. Maiki pun bertanya-tanya, apa alasan Hanma menghasut Toman? Apakah untuk memecah belah Toman? Kenapa dia menggunakan grup Kiyomasa untuk membunuh Kenshin atau Draken? Dan misteri terbesar dari semuanya adalah orang yang menyadarinya dahulu tentang pertikaian. Kenshin atau Draken dijadikan target dan yang menghentikannya adalah kau Takemichi. Ujar sekali lagi Maiki terhadap Takemichi. Siapa sebenarnya dirimu? Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada fakta atau kata yang salah, saya admin Juru Anime meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.